Pada kesempatan ini, saya serukan kepada kita semua untuk bersatu. Kita bersatu. Kita ini orang Papua ini sedikit di tengah-tengah bangsa yang besar ini. Kalau kita tidak bersatu, kita sebenarnya membunuh diri sendiri. Kita sedikit saja, bersatulah. Berbeda pendapat boleh, tapi jangan sampai terpecah belah. Di sidang sinode di Waropem saya katakan, provinsi bisa 2, 3, provinsi bisa 20, provinsi bisa 100, gereja Tuhan tetap satu di tanah Papua. Gereja Kristen Injili di tanah Papua tetap satu. Karena nilai-nilai itulah, firman Tuhan itulah, Injil itulah yang mempersatukan kita. Dan kedua, mari kita hormati pemerintah yang ada. Kalau bisa kita bantu dengan apa, dan kita bersama-sama melakukan hal-hal yang baik, melakukan kebaikan setiap hari kepada setiap orang. Itu inti dari segala inti dari pesan Alkitab, kasih. Dalam bahasa sehari-hari, melakukan kebaikan, bukan hanya pada sesama iman saja, tapi kepada semua orang. Dan dengan demikian kita menjadi lilin-lilin yang bercahaya di tengah kegelapan sekalipun. Nah, karena itu saya dengan Pak Laksanto, saya akan perkenalkan. Silakan berdiri, tepuk tangan untuk beliau. Beliau ini adalah pada saat menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum seluruh Indonesia, pernah mengambil inisiatif untuk melakukan yang namanya eksaminasi putusan pengadilan terhadap perkara saya. Ini orangnya, Palak. Berbagai perguruan tinggi hukum di Indonesia terlibat, tidak hanya dalam soal eksaminasi, tetapi juga melakukan suatu studi lebih dalam terhadap perkara saya. Yang bukunya nanti sebentar lagi akan terbit dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Ya, saya tidak usah katakan seperti saya bela diri, nanti beliau yang menjelaskan, karena mereka adalah ahli yang berkompeten dan secara independen, netral melakukan studi itu. Nah, apapun hasilnya, itu saya tidak akan membalas, tidak akan dendam, sama sekali tidak. Hukumannya juga saya sudah jalani dan sudah selesai. Tuhan ajarkan kita untuk mengampuni dan tidak boleh mendendam. Nah, tapi dari buku itu rakyat Papua boleh baca. Atas pertanyaan rakyat Papua ini, dia dipenjara karena korupsi. Apa betulkah? Itu pertanyaan yang belum terjawab. Sudah dipenjara. Benarkah dia melakukan korupsi? Buku ini yang akan menjawab. Jadi baca buku itu. Dan itu hanya satu,
untuk membersihkan nama baik dan kehormatan martabat saya dan keluarga yang dirusak pada waktu itu tanpa ada apa-apa. Itu rusak semua, dan semuanya waktu itu kami tidak bicara, tidak pernah komentar, hanya menelan semuanya. Dan buku itu akan diluncurkan mudah-mudahan akhir tahun ini dan tahun depan. Itu panjang lebar soal itu, dan saya dengan segala kerendahan hati mohon kesabaran untuk Pak Laksanto, seorang yang luar biasa, berjiwa besar, berjuang betul-betul mencari kebenaran dan keadilan. Tidak minta satu sen pun dari saya sampai hari ini, dan termasuk semua ahli hukum.